Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan lagi pelajaran kita eh, seni kriya, di mana pelajaran ini merupakan salah satu bagian dari pelajaran seni rupa. Baiklah, tidak berpanjang lebar, di sini Bapak akan membagikan layar presentasi kita, yaitu berupa materi pelajaran seni kriya itu sendiri. Nah, diperhatikan kalian di sini. Yang pertama yang kita bahas di sini yaitu pengertian kriya kayu. Kriya kayu ialah suatu bidang kriya yang pekerjaannya membuat benda yang mempunyai nilai fungsional maupun hias dengan menggunakan bahan kayu. Kemudian, kriya kayu merupakan suatu jenis seni kriya yang dalam pekerjaannya membuat benda selalu menggabungkan antara nilai fungsi sekaligus hias dengan menggunakan bahan kayu. Dalam seni kriya kayu, terdapat pekerjaan dengan tingkat dasar atau tingkat permulaan. Oke, lanjut slide kedua. Yang kedua, kita akan membahas bahan-bahan untuk kriya kayu. Yang pertama, bahan pokok. 1, kayu. Karena ini kriya kayu ya, berarti bahannya kayu, tidak mungkin bahannya besi. Kayu merupakan bahan pokok yang digunakan dalam pembuatan produk kriya kayu. Mengenal suatu bahan kayu dengan tujuan digunakan merupakan hal yang penting, baik bagi para usahawan yang bergerak dalam industri kayu, maupun bagi para pemakai kayu lainnya. Di Indonesia terdapat sekitar 4.000 jenis kayu, dan dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil saja yang telah diketahui sifat kegunaannya. Lanjut. Pengertian kayu. Jadi kalian harus tahu pengertian kayu itu apa. Kayu dapat didefinisikan sebagai sesuatu bahan yang diperoleh dari hasil pemungutan dan penebangan pohon-pohon di hutan sebagai bagian dari suatu pohon. Ini maksudnya pemungutan itu kayu misalnya kita temui di pinggir jalan. Tidak sengaja misalnya kita ke hutan, ada kayu yang bagus kita bawa balik, kita bawa pulang untuk dijadikan suatu karya kayu tertentu. Nah, ditinjau dari tujuan penggunaannya, kayu dapat dibedakan atas yang pertama, kayu pertukangan dan kerajinan. Apa itu contohnya kalau kayu pertukangan? Contoh kayu pertukang, orang tukangan, tukang. Contohnya kusen ya. Nah, itu kayu pertukangan. Kalau kayu kerajinan, ya kerajinan yang dibuat dari kayu, mungkin mainan ya dan sebagainya. Kemudian di sini yang kedua, kayu industri. Dan ketiga, kayu bakar. Itu kayu berdasarkan tujuan penggunaannya. Lanjut. 1.2, jenis-jenis kayu yang untuk produk dibuat untuk produk kriya kayu. Ada kayu jati, ada kayu mahoni, kayu sonokeling, kayu surian atau suren, kayu sungkai, kayu bangkirai, kayu keruing, kayu pulai, kayu durian dan kayu ramit. Nah, ini jenis-jenis kayu. Mungkin di sini yang kita kenal kayu jati ya. Nah, oke lanjut. Yang kedua, kayu buatan. Pernah tidak kamu mendengar kayu buatan? Ya, tidak ada kamu melihat kayu buatan? Pasti ada, cuma kalian tidak tahu seperti apa kayu buatan. Nah, di sini kayu buatan berkembang seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi industri kayu dan membuat bahan-bahan kayu yang lebih terarah dan bermanfaat sesuai dengan kegunaan kayu pada umumnya dan kehidupan manusia khususnya. Kayu buatan dalam hal ini berupa papan kayu terdiri dari kayu lapis atau plywood. Ply itu artinya lapis, wood itu kayu. Dan papan partikel serta campuran bahan lain seperti kertas, kit, mika, dan sebagainya. Adapun beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan kayu buatan ini yaitu, nah, itu yang pertama, menghemat penggunaan kayu. Kalau kita ada kayu buatan, kayu-kayu yang di hutan itu lebih hemat pemakaiannya. Yang kedua, harganya yang efisien. Maksudnya efisien itu lebih murah. Yang ketiga, kembang susut pada arah yang memanjang dan melebar jauh lebih kecil sehingga merupakan bahan yang memiliki stabilitas dimensi yang lebih baik. Ini maksudnya, kalau kayu yang kita kembang itu pandai nyusut tidak? Atau kadang-kadang kecil dia? Pasti nyusut kan? Nah, kalau kayu buatan, dia tingkat menyusutnya lebih kecil, lebih sedikit maksudnya.
Kemudian yang keempat, mempunyai ketahanan lebih besar terhadap belahan dan retak. Biasanya kayu buatan itu tidak gampang terbelah dan retak. Pernah tidak kamu nebang pohon? Kadang-kadang sudah ada yang retak. Nah, itu contohnya kalau kayu biasa. Tapi kalau kayu buatan, tidak. Yang kelima, memungkinkan penggunaan lembaran-lembaran papan yang lebih besar. Misalnya kamu itu melihat orang nyinso. Ini kan lembarannya kan kecil-kecil kan? Misalnya kayak badan roli misalnya. Itu kan sudah ketahuan berapa senti lebarnya, panjangnya ketahuan. Kemudian di sini ringannya kayu lapis sehingga memudahkan perlakuan kayu. Nah, biasanya kayu lapis atau kayu buatan itu lebih ringan daripada kayu yang biasa kita temukan. Misalnya kamu nebang pohon seru, pasti itu berat ya, karena masih basah, benar tidak? Beda dengan halnya kayu yang sudah lama ditebang, lebih ringan dia. Kemudian yang ketujuh, memungkinkan mendapat nilai dekoratif yang lebih luas. Jadi kalau kayu buatan tuh nilai dekoratifnya lebih luas, maksudnya itu lebih nyaman. Kedelapan, mampu menahan paku dan skrup lebih baik. Mengapa di sini disebutkan? Kadang-kadang kalau kayu biasa kalau kita tapi kalau kayu buat retak. Oke, lanjut. Jenis-jenis kayu buatan untuk kriya. Di sini apa saja? Yang pertama, plywood. Kayu lapis plywood adalah papan buatan dengan ukuran tertentu yang terbuat dari beberapa lapisan veneer yang jumlahnya ganjil. Dipasang dengan arah serat yang bersilangan saling tegak lurus. Kemudian direkat menjadi satu pada tekanan yang tinggi dengan menggunakan perekat khusus. Yang paling umum dan sering digunakan adalah lapis 3. Kayu lapis 3 itu disebut triplek. Tahu kan triplek? Jadi triplek itu kayu buatan. Dia itu mempunyai 3 lapis sehingga disebut triplek ataupun triply. Coba kamu hitung. Nanti kalau ketemu triplek, ada beberapa lapis. Pasti 3. Kalau yang paling tipis ya. Misalnya kalau yang paling tebal ada sampai 5 lapis dan 7 ataupun multiply. Nah, ada kan kamu lihat triplek yang tebal? Nah, itu disebut multiply, bukan triplek lagi namanya, tapi multiplek ataupun multiply. Oke, lanjut. Kayu yang dibuat veneer adalah dari jenis-jenis kayu lunak, ringan, kelas kuat dan kelas awetnya 2 sampai 4. Jenis kayu yang digunakan antara lain meranti. Tahu kalian meranti? Pernah dengar tidak? Kayu meranti. Banyak kalau di Belitung ini ya. Kayu kamar. Sedangkan untuk veneernya menggunakan jenis kayu jati, sonokeling, renggas, mahoni, maple dan sebagainya. Nah, itu untuk kayu triplek. Jadi dia itu terbuat dari kayu asli, cuma dari campuran-campuran kayu lainnya. Ada serbuknya. Kemudian untuk penggunaannya, kayu lapis ini biasanya dibuat orang untuk membuat perabot rumah tangga. Misalnya apa triplek itu kalau perabot rumah tangga? Meja dan kursi. Ada lagi yang lain mungkin lemari ya dan sebagainya. Kemudian bisa juga dibuat alat-alat musik seperti gitar. Jadi gitar itu dibuat dari triplek. Drum, tahu drum? Nah, alat musik pukul dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, barang-barang kerajinan dari triplek. Contohnya apa? Bisa itu mobil-mobilan, miniatur ya, dan sebagainya. Yang keempat, bahan produk furniture. Furniture ini hampir sama dengan perabotan rumah tangga. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua, Tego film atau MDF film. Papan buatan untuk Tego film umumnya terbuat dari campuran kertas. Ukurannya pun sangat bervariasi. Tego film biasa digunakan untuk meja, almari, bufet, merek Olympic. Adapun ukurannya 40 mm atau 4 x 8,9 mm. Kemudian ada juga 4 x 8, 12,0 mm, 4 x 8, kemudian 15,0 mm, 4 x 8, dan 18,0 mm, 4 x 8. Oke, lanjut. Jadi contohnya Tego film itu yang ada di depan kalian itu. Meja itu. Itu dari Tego film. Itu dari kayu asli atau buatan itu kalau kamu lihat. Kayu buatan, yaitu MDF atau Tego film. Paham ya? Nah, inilah contohnya kursi dan meja yang kita pakai ini. Oke, lanjut.
Kemudian di samping kita itu membahas kayu, kalau kita ingin membuat kerajinan kayu ataupun alat lainnya ataupun barang lainnya, ada alat-alat pokok yang harus kita ketahui. Alat-alat pokok adalah perkakas yang harus disediakan dalam sebuah bengkel kayu. Karena alat ini sangat penting dan berfungsi vital dalam pekerjaan kriya dan mebel. Alat-alat pokok biasanya berupa alat potong. Alat potong adalah suatu perangkat yang berfungsi memotong, membelah dan meratakan suatu benda. Jenis alat potong tergantung pada bahan yang akan dikerjakan. Contoh, bahan kertas dipotong dengan gunting kertas ataupun dengan cutter. Bahan logam dipotong dengan gunting logam ataupun gergaji logam. Dan bahan kayu dipotong menggunakan gergaji kayu, pahat atau pisau. Nah, berikut diuraikan alat potong yang digunakan dalam kerja kayu. Nah, di sini alat-alat untuk kriya kayu. Yang pertama itu peralatan manual pendahuluan. Maksudnya di sini alat tangan yang digunakan dalam kerjaan kriya dan mebel banyak dijumpai di pasar. Alat tersebut tidak hanya ditawarkan kepada pengrajin kayu atau mebel, tetapi juga digunakan oleh masyarakat umum sebagai perlengkapan rumah tangga. Pembelian alat tangan kayu dilakukan secara teliti dengan mempertimbangkan data-data teknis yang ada. Harga alat tangan kayu di pasar sangat bervariasi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kualitas bahan dan fungsi alat tersebut. Peralatan tangan yang digunakan dalam pembuatan kriya dan mebel dibedakan menjadi yang pertama ini, kalau kamu lihat contoh di sini alat manual atau alat mesin. Manual atau mesin. Manual ya, di situ ada pisau. Ini pisau. Ini jenis pisau ini. Ada gunting. Gergaji. Ada dua macam, gergaji potong dan gergaji triplek ini. Kemudian dan pahat. Pahat ini untuk mengukir ya. Ini semuanya alat manual. Bukan alat bermesin. Kemudian alat bermesin seperti ini. Yang pertama ada bor tangan listrik. Mana kalau bor tangan listrik ini kira-kira? Mana? Gambar yang mana? Ini bukan. Ini? Kan ini? Ini bukan juga ya, berarti yang ini ya. Ini adalah bor tangan listrik atau mesin bor. Kemudian mesin ketam tangan listrik. Mana mesin ketam ini? Alat sugu mesin ketam itu. Ini contohnya. Pernah kamu lihat alat ini? Nah ya, di tukang kayu banyak. Kemudian gergaji tangan listrik. Yang mana gergaji tangan? Yang ini ya. Mesin amplas atau sender. Yang mana kira-kira? Yang ini ya. Benar tidak yang ini? Benar tidak yang ini? Ini mesin amplas. Mesin propil atau rotor. Yang mana nih? Yang ini mesin propil. Ini ya. Mesin scroll saw. Yang mana? Paling bawah. Ini scroll saw. Ya kalau kita potong harus kita dorong. Karena di seperti ini ya. Cepat. Jadi kita tinggal mendorong. Mesin tatah bobok atau mortising chisel mesin. Yang mana kira-kira di sini? Ini apa ini? Ini ya. Ini bensaw. Mana bensaw? Ini bensaw. Nah, ya. Tahu padahal. Lanjut, ini pula main HP itu. Nah, lanjut di sini kita akan membahas seni ukir. Jadi dalam seni kriya itu ada seni kriya kayu itu ada bermacam teknik. Yang pertama itu seni ukir. Ini adalah suatu kegiatan mengolah permukaan suatu objek trimatra atau 3 dimensi dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan tersebut sehingga menghasilkan sebuah produk karya seni yang memiliki bentuk permukaan tidak rata. Contohnya ini. Contoh karya seni ukir itu seperti ini. Mungkin kamu pernah melihat lemari ukir. Mungkin ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, mungkin dinding rumah ini biasanya itu di rumah-rumah orang Jawa, dindingnya saja diukir. Yang biasa ke masjid, pernah tidak ya seperti ini melihatnya? Nah, biasanya kita sembahyang Jumat, sholat maghrib berjamaah, pasti ada mimbar ya. Nah, biasanya di masjid, ini diukir ya. Kalau diukir berarti manual, ya. Dipukul-pukul, dipahat, diukir. Oke, lanjut. Seni kriya juga ada juga contohnya seperti jam kayu. Biasanya kita itu sering menjumpai jam identik selalu terbuat dari bahan-bahan plastik, besi, stainless ataupun logam lainnya.
misalnya ada sini yang pakai jam tidak. Nah, jamnya kan pasti terbuat dari plastik, besi ataupun karet ya. Nah, namun di sini ternyata baik itu jam dinding ataupun jam tangan bisa dibuat menggunakan bahan dasar kayu. Adapun bahan kayu tersebut untuk bodi jam ataupun tali pada jam tangan, mesin jam tetap ada bahan campuran plastik ataupun logam. Contohnya ini. Ini contoh-contoh jam kayu. Kalau ini jam kayu dibuat dengan cara diukir atau bukan nih? Diukir ya, lihat ini bentuk-bentuknya. Nah, kemudian ini bentuk apa ini? Tahunan. Ini ada gambar SMK-nya. Ini dibuat dengan teknik transfer foto. Makanya ada kayak seperti sablon di kayu. Kemudian ini dibuat dengan teknik lukis bakar di kayu. Ini juga sama, bahannya kayu, cuma tekniknya berbeda. Dilukis menggunakan dibakar seperti layaknya kita itu nyolder. Tahu kan? Nyolder itu. Nah, kemudian ini dipahat atau di apa nih? Salah. Kalau ini dibuat menggunakan alat scroll saw. Alat yang di bawah tadi, yang gede tadi. Ini digambar dulu, kemudian digergaji menggunakan alat scroll saw sesuai polanya. Paham sampai sini ya? Makanya dia seperti ini bentuknya. Bukan diukir, tapi digergaji menggunakan gergaji scroll saw. Kemudian ini jam tangan kayu. Bahannya dari kayu kecuali mesin ya. Mesinnya memang mungkin mesin campuran bahannya, tapi untuk covernya, talinya menggunakan kayu di sini. Nah, kalau tidak salah di daerah Lampung ada pengrajin jam tangan menggunakan bahan itu kayu. Bukan hanya jam dibuat dari kayu. Sepeda pun ya dari bambu. Sepeda dari bambu. Cuma tetap rantainya tetap dari besi ya. Tapi komponen batangnya, badannya, setangnya dari bambu. Jadi bambu itu bisa kita olah menjadi sepeda. Kecuali rantai-rantai dan gearnya memang dari besi ya. Ataupun baja. Oke, lanjut. Selain jam kayu, ada juga topeng kayu. Di Indonesia, banyak sekali ragam kerajinan topeng berbahan dasar kayu. Masing-masing daerah memiliki bentuk dan tampilan yang berbeda sesuai dengan ciri khasnya. Contoh, ini topeng kayu dari Jawa. Ini dipahat ya. Ataupun diukir menggunakan pisau ukir. Ini khas Jawa. Kemudian Kalimantan. Berbeda ya motifnya ya. Bentuknya. Ada Papua. Ada Batak. Nah, ini aneh sendiri ya. Daerah memiliki topeng khas masing-masing. Tidak ada yang sama. Dan tekniknya pun berbeda cara membuatnya. Oke, lanjut. Selain topeng ada juga mainan kayu. Seni kriya kayu bukan juga hanya ditekankan pada seni rupa murni. Dewasa ini telah berkembang banyak sekali mainan-mainan anak kecil yang terbuat dari bahan kayu. Hal ini tentunya lebih aman dari mainan yang berbahan dasar plastik yang banyak mengandung bahan kimia. Benar tidak, plastik itu banyak mengandung bahan kimia? Benar ya, maka dibuatlah mainan dari kayu karena bahan kayu kan dari alam. Dan prosesnya pun lebih aman. Contohnya seperti ini. Nah, ini mainan kereta kayu ya. Ini tahu tidak mainan apa ini? Kalau di sini apa nyebutnya? Apa? Hah? Landok? Apa Roli? Nyebutnya di sini. Kalau bahasa gaulnya congklak ya. Congklak. Tapi setiap daerah sini berbeda. Kalau di Bangka namanya main gedong. Kalau bahasa Bapak, main gedong. Kemudian mainan mobil-mobil kayu seperti ini. Nah, ada juga seperti huruf-huruf di sini, ini bahan kayu. Ini biasanya anak-anak ya, anak TK suka ini. Kalau ini biasa di Jawa ini. Permainan seperti ini saja dari kayu diukir, ini pasti mahal harganya. Karena diukir. Lanjut. Selain mainan kayu, ada juga perabotan rumah tangga berbahan kayu. Sebelum ditemukannya perabotan berbahan dasar keramik dan porselen, dahulunya peralatan rumah tangga manusia banyak bersumber dari bahan alam, yaitu kayu dan batu. Bahan tersebut diolah menggunakan alat seadanya sehingga menjadi bentuk seperti piring, mangkok, sendok, ember, dan sebagainya. Walaupun zaman sudah canggih, namun hal itu tidak meninggalkan kearifan lokal yang ada. Sekarang ini masih banyak yang membuat perabotan rumah tangga berbahan kayu dengan dibantu
alat yang lebih modern. Jadi kalau zaman dulu orang-orang itu embernya dari kayu, piringnya dari kayu, minumnya dari kayu atau bambu. Ada juga dari batu. Karena zaman dulu kan tidak ada mesin kan. Jadi semuanya itu dibuat manual. Sebagai contoh di sini. Ada mangkok, sendok, garpu kayu. Kemudian ada piring-piring kayu seperti boneka-boneka ini. Biasanya itu yang suka ini cewek-cewek ataupun anak-anak kecil ya. Ini kayu bahannya. Kemudian ada tatakan gelas, biasanya untuk orang mengantar minuman ya atau makanan. Maka ini. Dan ada juga produk kayu lainnya, mangkok yang gede, piring dan sendok, garpu ya. Biasanya untuk mengambil makanan ini. Nah, ini contohnya. Oke, lanjut. Di samping ada perabotan, ada juga alat musik. Nah, di sini dijelaskan, meskipun zaman sudah modern, saat ini hampir seluruh alat musik masih tetap mempertahankan bahan kayu untuk membuat alat musik. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk membuat alat musik bisa menggunakan bahan metal, fiber, tahu Kak fiber? Resin, plastik ataupun bahan campuran. Tetapi bahan kayu tetap menjadi primadona karena kayu mempunyai kualitas suara yang bagus daripada bahan lain. Selanjutnya untuk membuat alat musik, bahan kayu tidak harus berasal dari kayu yang baru ditebang. Tetapi limbah kayu dari hasil pabrik kayu pun bisa diolah menjadi alat musik. Nah, contohnya. Rata-rata gitar itu menggunakan bahan kayu ya. Pernah tidak kamu melihat gitar berbahan kaleng? Ada tidak gitar berbahan kaleng? Misalnya kaleng kongguan. Tahu ikat kaleng kongguan? Kaleng kue yang segi 4 tuh. Tahu kan? Nah, ada juga yang membuat gitar itu dari kaleng kongguan atau kaleng kue. Ada juga dari fiber ya, biasanya gitar-gitar listrik ataupun gitar yang modern zaman sekarang ini. Kemudian gendang. Pasti gendang itu kebanyakan dibuat dari kayu. Ada tidak gendang dibuat dari plastik? Ada galon. Benar tidak? Ember. Nah, biasanya kalau orang kreatif itu galon, ember, panci jadilah sekumpulan drum. Ataupun misalnya untuk simbalnya dari tutup panci. Itu simbalnya. Kemudian yang ketiga di sini ada kalimba. Tahu kamu kalimba? Nah, ini contohnya. Kalau kita getarkan dia tarik berbunyi not tertentu, do re mi ya dan sebagainya. Kemudian di sini ada kelinang atau kolintang. Ini kalau dipukul menyerupai nada do re mi. Kita ada di ruang musik ada. Alat-alat ini ada. Nah, gambus atau dambus. Ini kita sudah ada. Ini alat musik khas Bangka Belitung dibuat dari